Assalamualaikum Bu Meni dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 dari kelas 7C yang diketuai oleh saya sendiri Blezia dan anggotanya yaitu Afni, Bimo, Kesha, dan Indra. Kami akan mempresentasikan tentang jenis-jenis alat ukur. Kali ini kita akan membahas 4 jenis alat ukur. Alat ukur yang pertama adalah alat ukur panjang, yaitu jangka sorong, dan yang kedua mikrometer skrup. Yang ketiga adalah alat ukur massa, yaitu neraca Ohaus, dan alat ukur keempat, alat ukur waktu, yaitu stopwatch analog. Sekarang kita akan membahas alat ukur yang pertama, yaitu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur benda-benda kecil. Jangka sorong memiliki satuan sentimeter atau milimeter. Bagian-bagian pada jangka sorong terdiri dari bagian ini disebut sebagai skala utama, kemudian bagian ini disebut sebagai skala nonius yang bernilai 0,1 mm atau sama dengan 0,01 cm. Kemudian bagian ini disebut sebagai rahang bawah. Rahang bawah biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda bagian luar. Dan yang terakhir yaitu rahang atas. Rahang atas biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda bagian dalam. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran jangka sorong? Pertama, kita tentukan dulu skala utamanya. Skala utama pada jangka sorong, kita lihat pada garis angka 0 yang berdempet dengan garis di atasnya. Kita hitung skala utamanya dari angka 0, 1, 1,5, 1,6. Maka skala utama kita bisa tuliskan yaitu 1,6 cm. Nah, sekarang kita tentukan skala noniusnya. Skala nonius adalah garis yang berdempet dengan garis di atasnya. Nah, pada nonius ini angka 1 yang berdempet dengan garis di atasnya. Maka noniusnya adalah 1. Nah, nonius biasanya dikalikan dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Karena satuan pada jangka sorong ini menggunakan satuan cm, maka kita kalikan dengan 0,01 cm. Maka hasilnya yaitu 0,01 cm. Nah, hasilnya kita tinggal jumlahkan. Jadi, bacaan pada alat ini adalah skala utama ditambah skala nonius, yaitu 1,6 ditambah 0,01 sama dengan 1,61 cm. Demikianlah cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Alat ukur yang kedua adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur benda-benda kecil. Mikrometer skrup memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan jangka sorong. Mikrometer skrup memiliki satuan milimeter. Nah, bagian-bagian pada mikrometer skrup adalah bagian ini disebut skala utama, kemudian bagian ini disebut sebagai skala nonius yang bernilai 0,01 mm, kemudian bagian ini disebut sebagai skrup atau poros putar, dan yang terakhir bagian ini disebut sebagai landasan. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran mikrometer skrup? Pertama, kita tentukan dulu skala utamanya.
Cara mencari skala utama pada micrometer screw adalah kita lihat garis yang muncul pada skala utama ini adalah angka berapa. Nah, jika di skala utama ini ada 0 mm, lalu ini 1 mm, maka kita bisa tuliskan bahwa skala utamanya adalah 1 mm. Lalu, sekarang kita akan mencari nilai skala noniusnya. Cara mencari skala nonius pada micrometer screw adalah kita lihat garis tengahnya skala utama yang sejajar dengan garis skala noniusnya. Nah, kita akan menghitung berapa nilai noniusnya. Jika di skala nonius ini di antara 30 dan 25, kita hitung dari 25, 26, 27, dan 28. Nah, jadi skala noniusnya adalah 28. Nah, nonius biasanya dikalikan dengan 0,01 mm karena satuan pada micrometer screw ini menggunakan satuan mm. Jadi, 28 dikali 0,01 mm sama dengan 0,28 mm. Nah, hasilnya kita tinggal jumlahkan. Jadi, bacaan pada alat ini adalah 1 mm ditambah 0,28 mm sama dengan 1,28 mm. Demikianlah cara membaca hasil pengukuran micrometer screw. Alat ukur yang ketiga adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah alat ukur massa yang digunakan untuk menimbang benda kecil. Neraca Ohaus memiliki satuan gram. Bagian-bagian pada neraca Ohaus terdiri dari bagian ini disebut sebagai pemberat, kemudian garis ini disebut sebagai garis keseimbangan, kemudian bagian ini disebut sebagai lengan neraca, kemudian ini disebut sebagai wadah beban, dan tombol ini disebut sebagai tombol kalibrasi. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran neraca Ohaus? Cara membaca hasil pengukuran neraca Ohaus adalah kita tinggal jumlahkan hasil yang ditentukan oleh pemberat-pemberat pada neraca Ohaus ini. Jadi, masanya adalah pemberat pertama menunjukkan angka 100. Maka kita bisa tuliskan 100 gram ditambah pemberat kedua yaitu 80. Ya, jadi 80 gram ditambah pemberat ketiga yaitu 6, berarti ditambah 6 gram. Kemudian ditambah pemberat keempat yang menunjukkan angka 0, berarti ditambahkan 0. Total dari semua ini adalah 186 gram. Demikianlah cara membaca hasil pengukuran neraca Ohaus. Dan alat ukur yang terakhir adalah stopwatch analog. Stopwatch analog berfungsi sebagai alat untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Fungsi utama dari alat ini adalah mengukur waktu untuk keperluan tertentu, baik untuk keperluan pendidikan, pertandingan, pertunjukan, penelitian, dan lain-lain. Bagian pada stopwatch analog terdiri dari 2 buah jarum. Jarum pendek ini menunjukkan menit, dan jarum yang panjang menunjukkan detik. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran stopwatch analog? Nah, pada stopwatch analog, bagian ini disebut sebagai menit, dan bagian garis ini disebut sebagai detik. Nah, pada stopwatch analog, dalam 1 menit, yaitu 60 detik. Nah, setiap 1 detik dibagi menjadi 5 bagian atau 4 buah garis kecil. Nah, setiap 1 bagian garis kecil ini bernilai 1/5 atau sama dengan 0,2 detik. Nah, sekarang kita tentukan hasil pengukuran stopwatch analog ini.
Pertama, kita tentukan menitnya terlebih dahulu. Lihat jarum pendek menit ini. Jarum pendek menit ini menunjukkan angka 6 yang menuju angka 7, tetapi belum sampai jarumnya ke angka 7. Maka kita bisa tuliskan menitnya adalah 6. Nah, sekarang kita tentukan detiknya. Jarum panjang ini berada di antara 19 yang menuju angka 20, tetapi belum sampai 20. Maka detiknya kita bisa tuliskan 19. Namun, jika kita perhatikan, jarum panjang ini berada di garis kecil keempat. Jadi, 4 kita kalikan dengan 0,2 detik, yaitu sama dengan 0,8 second. Nah, 0,8 second ini kita tambahkan ke 19, maka jadi 19,8 detik. Nah, hasil pengukuran stopwatch analog ini adalah 6 menit 19,8 detik. Demikianlah cara membaca hasil pengukuran stopwatch analog. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih Bu Meni.